Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Zidran, NIM E2019-1131 dari Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ekonomi makro Islam. Pertama-tama, marilah kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, secara besar, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Sejarah ekonomi makro Islam. Sejarah ekonomi Islam itu mulai dikenal sejak era Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya mengalami puncak kejayaan sejalan dengan puncak kejayaan peradaban Islam pada abad ke-6 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Kala itu ekonomi Islam berkembang pesat, diterapkan di berbagai wilayah di dunia, utamanya di bawah kepemimpinan Islam. Di Indonesia, sejarah pemikiran ekonomi Islam hadir bersamaan dengan datangnya Islam itu sendiri ke Nusantara, yakni lewat para pedagang Arab, Persia, dan India. Tujuan ekonomi makro Islam. Dalam ekonomi konvensional, tujuan ekonomi makro ada 3, yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua stabilitas harga, dan rendahnya tingkat pengangguran. Tujuan utama dalam ekonomi makro Islam ini adalah keadilan. Keadilan sistem ekonomi berbeda dengan konvensional. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Fikih ekonomi makro Islam dengan riba dan zakat. Yang pertama, fikih riba. Ditinjau dari sudut fikih menurut Qardawi tahun 2001, bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Atas pendapat sebagaimana kalangan yang menghalalkan bunga komersial, bunga dalam rangka usaha, dan mengharamkan bunga konsumtif, bunga dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi Qardawi ini menyatakan bahwa bank bunga komersil dan bunga konsumtif itu keduanya haram. Yang kedua, fikih zakat. Zakat merupakan pilar agama Islam dalam perekonomian umat. Zakat adalah jawaban yang tepat untuk menghadirkan pendapatan dan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat dan menghapus kesenjangan yang tidak diharapkan oleh sebagian besar orang. Perbedaan ekonomi makro Islam dan makro konvensional. Yang pertama, menerima penghasilan dari para produsen, dari penjualan tenaga kerja mereka atau upah, dividen, dan dari menyewakan tanah hak milik mereka atau tidak terlihat dalam gambar. Dalam ekonomi Islam, belanja atau konsumsi terikat dengan kehalalan jenis pekerjaan yang dijual. Yang kedua, memproduksi dan menjual barang atau jasa, yaitu sebagai supplier di pasar barang. Dalam ekonomi Islam, memproduksi dan menjual barang atau jasa harus berupa barang atau jasa yang halal. Itu saja yang saya sampaikan dalam materi pengantar ekonomi makro Islam. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.